Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan nggak ya? Bantu channel ini sehingga menjadi bermanfaat buat teman-teman seller lainnya. Yuk, tinggal klik like atau share. Kita tunggu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat menonton kembali. Jadi flow-nya tuh gimana sih dari Packing kan terima proses order dulu di print. Nanti tiap PIC itu nanti akan tahu lah, maksudnya PIC Bardi udah tahu barangnya apa, di packing dulu. Habis dari sana kan ke meja packing tuh. Meja packing dari terima resi itu dikumpulin dulu, dapat packing list dulu. Ya, packing list. ntar kasih ke orang yang pickernya ya. Habis itu nanti kan di bawah nanti ada satu orang lagi pas packing tuh ada QC-nya lagi untuk memastikan tidak salah kirim. Oh, yang di pick itu memang barang sesuai resi. Iya, jadi mesti memang ada gatekeepernya, satu orang QC atau 2 orang QC itu yang supaya tidak salah sih barang. Nah, pickernya itu langsung ngambil stok dari sini. Ngambil langsung dari sini. Stok yang udah dari gudang ini ke daerah fulfillment perlu di scan dulu atau langsung? Nggak perlu, ambil aja, tapi ntar ada QC-nya lagi di sana. Oh, baru nanti mutasi stoknya terjadi di sana? Iya, semua di bawah. Stok opnamnya berapa lama? Stok opnam itu tergantung, biasanya sebulan sekali sih. Sebulan sekali Atau maksimal 2 bulan sekali. Biasanya pas stok opnam itu ada miss nggak? Miss sih kurang lebih ya 1% sih pasti 1% ada. ya? 1% itu masih oke. Ya masih oke lah ya. Di bawah 1% sih masih oke. Itu kan barang-barang elektronik, apalagi kecil-kecil gitu. Ini sebenarnya nggak riskan gitu kalau kita pikir jualan kayak gitu kan, karena rentan hilang, terus gampang barangnya tuh gampang untuk dijual lagi kalau misalnya di. Oh, kalau dari sisi kita pas masuk mesti diperiksa, keluar juga diperiksa. Jadi nggak bakal ada ini. Nggak bakal minim banget lah kayak gitu ya. Terus mungkin tipsnya dari HR sih sebenarnya di trace secara, maksudnya di orang ada judi online atau enggak gitu-gitu. Jadi dari sisi kalian udah mesti pinter juga maksudnya. Judi online atau lagi ada kredit macet apa gitu loh. Jadi kan kelihatan by Slick sebenarnya kelihatan kan. Jadi salah satunya diminta Slick-nya. Kan bisa cek by online tuh. Slick. Yang penting kan lu punya KTP dia kan udah kelihatan Slick-nya. Iya. Ya maksudnya kalau yang udah warning gitu jangan di inilah tipsnya kan, maksudnya jangan di hiring juga gitu, nyari penyakit namanya. Tapi pernah kejadian fraud Sejauh ini sih belum pernah. Jangan belum sih kalau jauh. Kalau returan kita ada timnya sendiri. Jadi begitu retur itu sudah langsung ada kamera untuk merekam dia punya pas unboxing. Karena kan sekarang banyak banget ya returan yang beli handphone dikirim sabun, balik ya dikirimnya itu banyak sih. Barang lo yang paling mahal berapa juta? 50 juta ada. Hah? Sennheiser. Headphone Sennheiser. Lu store di sini 50 juta, iya. Gimana ya? Satu barang 50 juta? Iya. Headphone. Kok kayak lu santai banget ya gudangnya? Gue kalau 50 juta gue taruh di brankas kali. Jangan di ruangan sendiri ya. Jangan di gudang. Ada kok, ada Sennheiser barang. Ada di bawah saya. Satu headphone kayak mana ya? Sennheiser sana ya kayaknya. Lu udah incer ya, Bang? Dia sampai tahu dia. Memang itu kan maksudnya kita sebagai flagship mesti ada barangnya. Jadi sebagai ini maksudnya kita mesti di toko mesti ada barangnya. Kalau enggak ntar orang nyari kan nggak ada. Tapi nggak pas moving itu. Nggak pas moving pastinya. Kalau pas moving saya udah. Tapi nggak ada treatment khusus untuk barang-barang mahal kayak gitu. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Sama aja. Sama aja. Karena emang juga limited juga kan barang 1-2 doang. Kalau soal 6 maksimal batasnya harus dilakukan sebulan berapa kali? Kalau selisihnya harusnya berapa? Yang bisa diterima berapa persen? Balik lagi tergantung orang sih ya. Kalau kita sih rata-rata paling maksimal 3% kali. Soalnya margin udah berapa? Kalau ada selisih bisa 3%. Kalau ada selisih gimana? Biasanya gini, kalau selisih kan tim gudang kan bisa ngecek tuh ya. Maksudnya mutasi barangnya, keluar masuknya wajar atau enggak. Terus ada scanan juga kan. Jadi pas keluar itu bahkan kita scan itu kalau ada yang resinya double tuh ada alertnya gitu. Bro, lu double ada packing, CCTV double packing. Ada sih harusnya, cuman di mana ya? Di atas. Lu CCTV. Di atas. Kelihatan jauh itu. Sejauh ini sih aman-aman.
Padahal CCTV banyak ya di sini. Pakainya Pakainya bakal banyak gitu di sini. Pakainya megapikselnya agak gede sih. Oh. Jadi bisa di zoom itu ya. Bisa di zoom. Tapi paling aman SOP-nya keluar diperiksa. Udah paling bener. Keluar diperiksa. Kalau yang cewek, ada yang cewek juga mereka? Ada dong. Ada. Masa saya yang periksa tuh? Hah? Kirain. Kalau selisih gitu pasti ketawa. Ada pasti ada mereka threshold yang dimana mereka juga chipin duit. Kayaknya masing-masing ada chipin duit kalau misalnya yang kayak barang hilang atau apa gitu mereka Oke, udah kayak Indomaret gitu ya. Indomaret. Bukan dipotong gaji, maksudnya mereka juga udah tahu sendiri kalau oh ini kan tracknya udah ada tanggung jawab misalnya si Rudi track ini gitu. Kalau ada yang hilang ya berarti si Rudi ini bertanggung jawab untuk jangan sampai hilang barang ini. Tapi kalau yang istilahnya yang ngambil dari section lain gimana? Walaupun tracknya dia? Iya tetap mesti dia yang tanggung jawab. Kan dia mesti ngecekin tiap hari barang dia keluar masuk segala macam. Jadi pickernya itu sama dengan orang yang responsible direct. Iya direct tersebut ada Boleh nge-pick dengan orang itu. antara ya bisa backup ya. Maksudnya antara dia bisa ini atau kalau misalnya ini dia saling backup sih biasanya. Jadi kita nggak pernah taruh satu orang doang. Saling backup. Jadi satu orang juga bisa responsible ke beberapa rack. Beberapa rack tapi satu brand nih. Nggak boleh brand ya, nggak boleh brandnya nggak boleh beda. Karena kalau brandnya beda biasa orang juga nggak hafal barangnya bisa salah ambil. Kuncinya sih di satu orang orang ini nggak boleh pindah-pindah brand. Jadi dia bisa inget barangnya ini apa. Tapi ini bisa works kalau brandnya lo handle nggak terlalu banyak. Kalau misalnya brandnya banyak, nggak masalah. Pusing juga kan kalau brandnya masih banyak. Wah, SKU sih banyak loh. Ribuan SKU. Iya, ribuan. Dengan gudang kayak gini udah bisa ribuan. Ribuan lah, PKP udah berapa? Lipstick segala macam udah beda warna, udah beda SKU. Itu ada dusnya lebih kecil nggak sih? Tadi kan masih dus yang gede-gede semua. Dus lebih kecil. Maksudnya yang udah kebuka satu-satu di dalam sana tadi. Oh, udah ada kok. Ada kok. Makeup tadi banyak. Ada makeup, Ya ada makeup. makeup banyak. Headphone, earphone ini kan dalamnya kecil-kecil semua kok itu. Kalau TWS ya kalau yang headphone Iya. Oke. Tadi mungkin saya kelewat ya, sorry. Kalau misalnya nyari karyawan harus yang jujur. filternya gimana? Cara filter yang jujur karyawan gimana? Kan bisa cek via Slick. Slicknya. Slick. Jadi kayak download aplikasi. Saya lupa aplikasinya ntar saya kasih tahu. Itu Iya. bisa cek Slick. Bisa cek. Jadi di Slick itu biasa kelihatan nih kalau dia ada pinjaman sama fintech ini, dan dia tuh nggak pernah bayar. udah call 5 Merah, ya. call 5 ya. Udah call 5. Nah, call 5 berarti kan dia udah lama nggak bayar. Nah, Iya. itu yang kita hindarin. Itu input mic aja. Cuma kayak mesti bayar Subscription gitu. per sekali ngecek. Sekali ngecek. Mau di stick bayarin. Kayaknya bayar deh. Seingatku bayar. Tapi kalau kalian nggak pernah ngecek diri sendiri, coba deh. Ya, coba. Tapi worth it lah sebenarnya. Kadang-kadang ada kayak yang gua nggak tahu ya, kayak pinjem KTP kita atau kita di fraud terus daftarin kemana, kalau kita nggak tahu, mungkin ada baiknya dicek dulu sih. Random cek. Aplikasinya cuma itu ya. Lupa sih namanya apa itu. Nanti aku kasih tahu deh. Nanti dikasih tahu. Ya. aplikasi Subscribe dulu. Ya. Oke, kita ke bawah lagi ya. Oh, Score Live namanya Score Live. Squad Live. Oh, ada versi pesawat ya. Ya, karena kan baterai gini kan rentan ya. Maksudnya baterai ini kan mungkin maksimal 2 tahun ya. Jadi kita mesti cepat yang keluarin yang duluan mesti dikeluarin duluan. Yang enggak ini udah barang jadi. Di default. Kalau yang buat main bola, Vigo sama Viva. Kamu mau ngelamar ya? Oh iya, please. You can go. Ya. Gaji pokok tapi ya ada bonus mungkin akhir tahun kali.
tahu gajinya berapa. Kebetulan Kebetulan positif. bosku udah. Dia udah bos ini tadi. Enggak lah, ini bos ini. Bos ini mah. Sorry, dari picker ini bisa ketahuan nggak dia ngambil dari bus yang mana, batch apa gitu. Enggak sih kalau itu. Nggak ketahuan. Jadi cuma ngambilnya benar-benar satu SKU itu ya dari batch mana aja mungkin bisa kecampur. Iya, yang penting kan ada Vivo-nya kan, tanggalnya yang mana duluan masuk. Oh. Maksudnya kalau ada yang bilang ternyata produknya defect nih, mau di trace dari batch yang mana gitu. Oh, kalau itu bisa sih. Itu bisa. Maksudnya per SKU itu kan pas masuk kita kurang lebih bisa tahu kan. Habisnya berapa lama kan biar dari CCTV segala macam bisa tahu. Iya, ada satu yang lebih gede. Ya. Only question is like not enough space Ini ya? for SLI Kak. CK gini ya. Ya. Itu dari bawah ke atas gotong aja. Ini rata-rata yang di sini yang fast moving tapi yang gede-gede. Maksudnya kalau misalnya ada ini pasti dibawa dulu. Maksudnya yang barang-barang yang mau di packing, ini Yeah. kan ini kan fast moving. Terus ya. Tapi kan sebenarnya di bawah juga ada Nakamichi kan. Jadi sebenarnya kebawahin aja, nggak mungkin dari sini juga. dari bawah ke atas gotong. Gotong. Oh, nggak pakai forklift ke atas ya. Gotong apa ya? Oh, ini ada SKU yang sama atas sama Ada. Barang gede sama barang kecil dipisahin. Barang gede sama barang kecil nggak? Nggak. Yang penting racknya di Bardi, Nakamichi. Berarti satu rack aja. Satu Tapi daerah barang lah. gede sama barang kecil kan. I noticed that yeah, there's like this shelf is all like Nakamura, Nakamichi. That one is Barney, Yeah. and the others like it's per brand generally. But if there's space, then like there might be a odd one out, but it's the Yeah. not the rule. So it's a grouping brand. system ya, per brand. Yeah, per brand. It's a grouping system. I also noticed the lack of certain brands. You've got a bigger warehouse somewhere, don't you? Yeah, we have another second warehouse. Okay. The SKUs don't follow a particular naming convention. Usually noticed, like usually Nokia, from for brand they have the certain SKU, right? So So it's from brand, use not internal. Like, not internal, but because you if they don't have the SKU, we can make the We can SKU on our decide. system, yeah, because So we need the SKU. yeah, of course. I'm just saying it doesn't seem like you guys have a consistent naming scheme because you have some that are imported from there and some that are self-assigned. Yeah. Yeah. I see. It's especially visible with Nokia because they have strings of letters that are for SK. Yeah. basically. Usually we make also like certain brand they have like a very long SKU. Yeah. We make a shorter one because Okay, in the so- system we cannot make a very long and the system Yeah. will be difficult to see. It will be some. I've seen. Some of them are going to be very long, and that has to be shortened for the marketplace. Yeah. I think. Yeah. Wikipedia is particularly Yeah. stringent. But Shopee can go up to I think 100 characters. But actually we never consider like a very long SKU. It's just Tokopedia also requires short. Because the picker will be very difficult to Yes, identify the the SKU. Apa? Sistem returnya gimana ya? Sistem retur kita ada tim sendiri khusus yang handle returnya. Jadi di dua orang ini sebenarnya tiap hari cuma ngurusin retur aja. Jadi pas unboxing dikasih lihat, terus nanti ada komplain apa, misalnya garansi apa, itu garansi juga di sana. Jadi mereka work closely sama tim yang job chat untuk bisa benar-benar cater ini masalahnya apa. Dan mereka ada KPI-nya kan, maksudnya SLA-nya ada SLA-nya berapa lama udah bisa cepat diberesin. Jadi buat 1 hari sih harus diberesin. Terus stoknya masuk ke stok. Bisa masuk ke stokin lagi. Stok upnya langsung masuk. Sebelum dipisahin dulu, nanti baru pas kalian masukin. Kalian masukin nggak langsung satu-satu masukin Oh, gitu. gitu. Kan takut ngaruh jadi. Kumpulin Kumpulin dulu. per week atau gimana? Stok opnam nggak? Kita stok opnam setiap 1-2 bulan sekali. Iya. Jadi dikumpulin dulu pas stok opnam udah beres baru dimasukin lagi. Di lamsang masukin. Terus kalau yang dari marketplace kan sebenarnya kayak stikernya kan kalau ada retur gitu
walaupun barangnya nggak salah atau walaupun barangnya nggak rusak kan bisa kan sekarang. Iya. Terus kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya dari sisi kita kan kita ada bus kayak ini kan berarti ada diabit. Jadi tiap kali kita emang harus bilangin sama mereka reaktor ini kan asal bisa kita minimalisir atau kita bisa oke dengan persennya kita disiapin. Jadi dari pabrik mesti berarti juga kayak ini kita lebihin stok dusnya berapa banyak gitu. Jadi pas lagi nanti reaktor kan biasa dus rusak, kita bisa ganti dusnya. Gitu sih. Dot, ini berarti dibaginya per ekspedisi ya? Per ekspedisi, betul. Per ekspedisi. Kalau yang Gosen flow-nya gimana? Kalau Gosen Yang Sandy lah, di depan pos satpam. Oh, berarti setelah ini mereka tinggal cemplunginnya ke yang Iya, yang ini nanti ini dibawa ya? ke depan. Untuk dibawa nanti ke depan. untuk Grab sama Gojek Pickup sama Shopee. Kalau instan kilat yang 2 jam sekarang aman? Aman. Ada jalur khususnya nggak? Nggak ada sih, tetap bikin itu. Tapi Berarti- memang kita utamain kok yang instan sama Nah, tandainnya gimana supaya nggak cancel? by system download yang ini dulu, difilter dulu yang instan. Terus makanya ini picking dulu supaya lewatin dulu. Jadi- Soalnya kalau dia kesini kan mungkin bisa lebih dari 2 jam kali Nggak, baru. urusin itu dulu, urusin yang instan segala macam dulu. Sama di sana ya, yang dirigennya di sana. Yang ngeprint. Iya, kalau yang punya salah ini berarti gimana tuh? Saya dapat kabar sih sebenarnya dari Shopee per tahun depan akan yang 2 jam 4 jam itu wajib. Jadi seller online mesti siap-siap. Jadi mereka udah kasih waktu kita kan 6 bulan nih untuk Iya. prepare sebenarnya. Tapi per tahun depan itu wajib harus. Ya, Shopee Mall deh, harus. At least Per tahun depan wajib nyalain yang 2 jam itu. Jadi mau nggak mau harus siap. ya, Shopee Mall harus wajib. Shopee Mall ya. Iya. Sorry, kalau ada game landing produk kasur kan biasa dimintain produk video unboxing, video packing Ya. Kalau kayak gini video packingnya dari mana? Biasa ada ini sih ada either dari situ juga bisa sih. Tapi biasa kita ada sana juga ada. Cukup ya, cukupnya kelihatan. Di beberapa case mereka minta mesti sampai kelihatan nomor racingnya yang itu gitu. Oh, sejauh ini sih kita by data stamp ya, kayak segitunya, by data stamp. Jadi kan pas kita packing kita ada waktunya kan. Kita cocok yang Jadi kita ngelihat acuannya di sini. acuannya dari CCTV-nya. Ada data stamp-nya. Kalau di fasilitas ini berapa banyak sih rata-rata orderan yang kepake? Kira-kira Sekitar 2.000-3.000. 2.000 sebenarnya. Dengan total pekerja yang segini. Iya. Tapi omsetnya udah siap. Oh iya pasti. Sampai jam 5. Setuju. Iya. Ada nggak perlu banyak. Lembur ada. Juga banyak om. Terus buka terus. Stiker sekitar 40 kayaknya. 40 total tim gudang 40. Mau itu stiker, packer, sama admin ya. 40-an. 2.000 sampai 3.000 orang. Barang yang gede-gede. Mahal. Sama barang goceng-goceng. Enggak ada. Table Kalau mau ngelamar lagi. bawa ke sini, ya minta ini bawa ke sini. Iya. Gudang. Flow-nya dari sana nanti ada picker dulu kan. Ke belakang ngambil barang. Mereka dipikirkan berdasarkan packing list Iya. yang di print sama Iya, mereka. iya. Nanti baru dikumpulin di sini buat QC doang. Udah bener belum dia punya yang diambil tuh, udah picking listnya udah bener. Oke, berarti QC di sini sekalian di set disiapin per Ya, pesanan-pesanan, habis itu baru lempar ke sini. lempar ke packing. Bantu channel ini sehingga menjadi bermanfaat buat teman-teman seller lainnya. Yuk, tinggal klik like atau share. Kita tunggu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat menonton kembali.